Ya, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 16, harap pada tangan yang kekal. Betapa girang dan bahagia bersandar padanya yang kekal. Berkat yang besar diberi olehnya, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah pada Tuhan yang tetap kekal. Bersandarlah pada Yesus Allah yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersukaria, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah pada Tuhan yang tetap kekal. Bersandarlah pada Yesus Allah yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan mengantar, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah pada Tuhan yang tetap kekal. Bersandarlah pada Yesus Allah yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di kesempatan sore hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu boleh menolong kami untuk memperdalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan dan dibimbing melalui kebenaran ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini, hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu, perlengkapi dengan kuasa-Mu. Dan setiap jemaat-Mu yang boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, biarlah mereka juga senantiasa dipimpin, disertai dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu pembelajaran kita di dalam kitab Yakobus sudah selesai, maka kita membahas akan kitab yang lain, yaitu surat Petrus. Tentu kita mengenal siapakah Petrus, Bapak Ibu dan Saudara, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang pada awalnya atau ketika Yesus disalibkan, ia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Namun pembaharuan boleh terjadi di dalam hidupnya, sehingga ia rela hidupnya disalib terbalik di dalam dia mengikut Tuhan. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yaitu salam pembuka daripada surat ini. Dengan sebuah tema Bapak Ibu dan Saudara, yaitu rencana Allah. Yaitu di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan kedua. Saya baca kepada kita firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia,
yaitu yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu rencana Allah. Tentu di dalam bagian yang kita boleh pelajari pada sore hari ini, yaitu Rasul Petrus mengajak kita untuk selalu hidup dengan penuh rasa syukur. Ya, hidup penuh rasa syukur adalah salah satu ciri hidup orang Kristen yang sebenarnya. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Alasan-alasan yang kita bisa lihat di dalam apa yang dituliskan oleh Petrus di dalam suratnya, mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, kalau kita melihat secara lengkap perikop ini, disebabkan karena kita telah mengalami kelahiran baru. Yang kedua, karena kita memiliki harapan, yaitu keselamatan. Ketiga, di dalam kita penuh rasa syukur ini, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk selalu memiliki kewaspadaan dan hidup di dalam kekudusan. Hal itu disebabkan karena kita bisa merasakan karya pengorbanan daripada Kristus lewat curahan darahnya, yang merupakan harga penebusan manusia yang tak ternilai harganya. Dibandingkan apapun, emas, perak, dan apapun di dunia ini, maka harga darah penebusan Kristus tidak bisa dinilai dengan apapun. Itulah sebabnya ketika kita boleh menikmati anugerah keselamatan dengan cuma-cuma diberikan kepada kita, maka seharusnya rasa syukur itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bukan karena kita memperoleh sesuatu baru kita bersyukur, tetapi hal itu harus menjadi yang nyata dan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita karena kita telah menikmati keselamatan. Selanjutnya di dalam bagian ini, Rasul Petrus juga menasihati umat Tuhan agar senantiasa boleh menjalin kasih persaudaraan antara satu dengan yang lain. Mengapa? Itu adalah ciri daripada orang yang sudah lahir baru. Karena keadaan rohani mereka sudah diperbaharui dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya kasih itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam salam pembuka daripada surat ini, maka ada 3 bagian penting di dalam salam pembuka ini yang kita boleh belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah, di sini penulisnya adalah Petrus atau Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita diingatkan ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian Simon ini dibaharui namanya oleh Yesus Kristus, disebutkan Petrus, yang berarti batu. Kenapa ketika itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia, dan dia memberikan pengakuan yang luar biasa. Maka sebagai pujian atas apa yang diungkapkan oleh Petrus, maka Tuhan memberikan nama Petrus itu kepada dia. Nah, itu sebagai pujian bagi imannya, yaitu untuk menunjukkan bahwa ia akan menjadi soko guru terkemuka dalam jemaat Allah.
Jadi ini adalah sesuatu pujian yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita juga melihat di sini adalah Petrus disebut adalah rasul daripada Yesus Kristus atau murid daripada Kristus. Maka perlu kita memahami tentang arti kata rasul di dalam Alkitab. Maka kata rasul itu berarti seseorang yang diutus. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menyaksikan dan memberitakan tentang Kristus. Jadi kalau ada jabatan rasul, maka itu lebih dititik beratkan kepada 12 murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan, ya, sekali lagi saksi hidup daripada Kristus. Makanya Petrus disebut juga seorang rasul. Kemudian surat ini diberikan kepada siapa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam surat Petrus ini, orang-orang yang menerima suratnya digambarkan dalam dua hal penting, yaitu pertama, secara lahiriah disebutkan adalah orang-orang pendatang. Yang dikatakan di sini beberapa kota, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang tidak berasal dari daerah mereka masing-masing, tapi menyebar ke berbagai tempat, dan mereka sudah percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya secara lahiriah mereka disebut sebagai orang pendatang. Mereka bukan murni berasal dari umat Yahudi. Namun, sekalipun secara lahiriah mereka adalah orang-orang pendatang, tapi bagi Tuhan mereka juga adalah orang-orang yang perlu diselamatkan dan menikmati keselamatan. Maka secara rohani, yaitu mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini tadi, ketika Petrus menunjukkan suratnya kepada orang-orang pendatang itu, lalu dia sebut orang-orang itu adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nanti kita akan melihat seperti apa rencana Allah itu, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, di sini kita lebih melihat nanti tentang sebuah pandangan teologis tentang pemilihan Allah, atau lebih kepada istilah predestinasi. Jadi di Alkitab, di surat-surat Petrus juga membahas tentang predestinasi, bukan hanya surat daripada Rasul Paulus. Secara rohani mereka adalah orang-orang yang dipilih, dan dipilih itu berdasarkan rencana Allah. Jadi bukan berdasarkan keinginan atau kemauan diri mereka sendiri. Bagaimana kita melihat, memahami tentang orang-orang yang dipilih itu di dalam Alkitab yang sesuai dengan rencana Allah? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita meneliti lebih dalam Alkitab, maka kita melihat beberapa makna pemilihan di Alkitab. Misalkan ada pemilihan untuk sebuah jabatan. Contoh jabatan raja ketika Saul diangkat menjadi raja. Dia dipilih di antara suku Benyamin. Maka waktu itu Samuel memilih di antara itu dan kedapatan seorang Saul. Kemudian Daud juga, ya, di antara anak-anak Isai yang 7 orang, tapi Daud dipilih menjadi raja. Sekalipun
dia masih bungsu, tidak punya pengalaman apa-apa dalam peperangan, tetapi ia dipilih untuk menduduki sebuah jabatan sebagai seorang raja. Nah, ini memberikan satu pemahaman penting kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa untuk mendapatkan sebuah jabatan itu juga di dalam bagian rencana Tuhan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah jabatan. Kalau saat ini kita di Indonesia ke depan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di daerah masing-masing dengan visi misi dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang dipilih nanti? Siapa yang terpilih? Tentu semua itu di dalam apa yang telah direncanakan oleh Tuhan. Jadi sebuah jabatan itu juga anugerah atau pemberian daripada Allah. Ada juga jabatan rasul. Kemudian ada pemilihan sebagai sebuah bangsa atau sebuah jemaat. Contoh yang diberikan kepada kita yaitu Israel. Israel itu dipilih sebagai umat pilihan Allah dari berbagai suku bangsa yang ada pada masa itu. Tuhan memilih Israel. Ia tidak memilih Mesir. Ia tidak memilih bangsa-bangsa yang lain pada zaman itu. Tapi ia memilih Israel. Tentu ini semua kembali kepada hak dan kedaulatan daripada Tuhan. Bukan karena Israel punya kelebihan sendiri. Kalau kita melihat, justru bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang tegak tengkuk. Tapi Tuhan memilih mereka menjadi sebuah umat atau umat pilihan Allah. Lalu ada juga pemilihan ini berkaitan dengan pemberian atau anugerah keselamatan, Bapak Ibu dan Saudara. Alkitab berkata kepada kita bahwa ada orang-orang yang memang dipilih untuk diberikan anugerah keselamatan. Ada orang-orang yang memang pada awalnya dipilih untuk diberikan keselamatan kepadanya. Di balik itu berarti ada juga orang yang memang pada akhirnya tidak dipilih untuk diselamatkan. Tapi sebagai rasa syukur ini Bapak Ibu dan Saudara, makanya di dalam kitab ini memberikan kepada kita, kenapa kita bersyukur itu? Karena memang kita telah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan itu. Lalu apakah semua pemilihan ini di luar daripada kemahatauan Tuhan? Tentu tidak. Sekali lagi, bahwa segala pemilihan ini, baik itu untuk menduduki sebuah jabatan, baik menjadi sebuah bangsa atau sebuah umat, atau mendapatkan keselamatan, maka semua itu kembali kepada rencana Allah. Tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian orang, Bapak Ibu dan Saudara. Kok bisa ini terjadi? Bagaimana kita memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang kita boleh perhatikan di sini di dalam memahami rencana Allah itu, Bapak Ibu dan Saudara. Pertama yaitu berdasarkan pengetahuan atau penglihatan atau pengertian yang dibuat sebelum sesuatu terjadi, dan hal itu akan terjadi. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Sebagai orang yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, sebagai umat yang percaya bahwa Allah itu adalah Maha Tahu atau Maha Mengetahui, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua sudah diatur oleh Tuhan di dalam kemahatauan daripada Tuhan.
Bahkan Alkitab memberikan kepada kita penjelasan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Allah telah membuatnya atau merencanakan itu sebelum dunia dijadikan. Dan ini berdasarkan pemahaman, keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita, bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mengetahui. Jadi ia tidak terbatas di dalam pengetahuannya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pembelajaran kehidupan kita hari lepas hari, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, seperti apa kehidupan saya di masa yang akan datang? Ingat bahwa Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang terbaik dalam hidup kita, karena Dia adalah maha mengetahui. Selanjutnya di dalam perencanaan ini adalah didasarkan kepada keputusan, ketetapan dan persetujuan daripada Allah. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita tadi berbicara tentang rencana Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum dunia dijadikan, Ia tahu apa yang terjadi. Maka apapun dalam hidup ini sudah berdasarkan keputusan daripada Tuhan. Di sini mengajak kepada kita untuk mengakui kedaulatan daripada Allah. Allah yang berdaulat. Segala sesuatu berdasarkan apa yang menjadi keputusannya. Bukan dilihat berdasarkan manusia seperti apa, baru Tuhan menentukan. Tidak. Sebelum segala sesuatu, Tuhan telah putuskan. Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah memberikan persetujuannya. Jadi ini memberikan kepada kita tentang sebuah pemahaman penting Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu persetujuan, keputusan, ketetapan daripada Allah. Jadi orang percaya harus benar-benar memahami tentang kedaulatan-kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Apapun dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita protes terhadap Tuhan karena kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa kita harus menghadapi situasi semacam ini sekarang ini. Tetapi sebagai orang percaya, ketika ia kembali melihat kedaulatan Allah dalam hidupnya, maka segala sesuatu ia bisa menerima dengan bijaksana. Bahkan ia boleh bersyukur untuk hal demikian. Kembali di dalam apa yang Rasul Petrus sampaikan kepada umat Tuhan, yaitu orang-orang pendatang secara jasmani tadi, tetapi secara rohani adalah umat pilihan Allah. Maka tujuan daripada Allah memilih mereka, di ayat 2 tadi dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Kristus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan daripada pemilihan Allah yang pertama adalah untuk memberikan kehidupan kekal dan keselamatan kepada yang percaya kepada Dia, yang sesuai dengan rencananya. Jadi tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih utama, tujuan yang lebih penting adalah memberikan kehidupan kekal. Dan bagian daripada surat Petrus ini juga adalah sebuah penghiburan sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang-orang percaya yang disebut tadi pendatang ini. Ini sebuah penghiburan. Ini sebuah bentuk daripada sukacita yang harus ada dalam kehidupan mereka. Karena nilai hidup kita bukan ditentukan
kepada apa yang kita dapatkan hari ini. Bukan ditentukan kepada apa yang kita peroleh sekarang ini. Tetapi sukacita kita adalah oleh karena kita memiliki tujuan yang pasti di masa yang akan datang, yaitu hidup kekal atau keselamatan disediakan kepada kita. Maka jemaat-jemaat yang disebutkan di dalam surat Petrus ini, Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun pada waktu itu mereka menghadapi yang namanya penganiayaan dalam hidup mereka, tapi Petrus menghibur mereka karena ada sesuatu yang akan mereka dapatkan di masa yang akan datang. Jadi ini penghiburan. Ini adalah bentuk daripada sukacita yang ada. Karena ada tujuan yang harus mereka dapatkan. Selanjutnya, dibalik daripada semua tujuan yang sifatnya hidup kekal itu, lalu apa yang menjadi dasar atau tujuan daripada pemilihan ini sehingga mereka senantiasa boleh mengalami sukacita dalam hidup mereka? Di dalam bagian ayat firman Tuhan ini, agar umat Tuhan ini adalah umat yang dikuduskan oleh Roh dan dibenarkan oleh Kristus. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara dikuduskan oleh Roh? Dikuduskan artinya apa? Dipisahkan. Atau lebih kepada pembaharuan hidup. Atau mengalami yang namanya kelahiran baru. Rasa syukur umat Tuhan adalah karena ia bisa mengalami pembaharuan hidupnya. Kalau dulunya adalah hidup di dalam dosa, maka sekarang ia telah menikmati hidup di dalam anugerah keselamatan. Bukan lagi hidup di dalam dosa. Ada satu pembaharuan yang terjadi di dalam hidupnya. Tentu hal ini berkaitan dengan apa? Sekali lagi, oleh karena darah daripada Kristus. Kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, hari demi hari hidup kita dibimbing, diarahkan, dituntun untuk menikmati hidup kudus. Ini terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Roh yang diberikan itu kepada kita. Hari demi hari kita dibimbing, diarahkan, dan dituntun. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini yang seharusnya menjadi ciri khas hidup kita Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu apa? Semakin mematikan dosa-dosa dalam hidup kita. Segala hal yang menjadi kekejian, segala hal yang menjadi kebencian daripada Tuhan, semakin hari kita semakin matikan itu dalam hidup kita. Kita tidak senang lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Itulah makna kenapa Tuhan memilih kita. Bukan saja hanya menikmati keselamatan, tetapi bagaimana juga di dalam keseharian kita untuk mencirikan hidup kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kita hari lepas hari semakin mematikan dosa-dosa itu. Kita benci terhadap dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, yang diharapkan
bagi umat pilihan adalah sebuah ketaatan. Kewajiban sebagai umat Tuhan atau umat Kristiani adalah ketaatan kepada firman Allah. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang rindu untuk taat kepada firman Allah, untuk hidup taat kepada apa yang Tuhan lakukan. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana kita melakukan itu? Bukankah di tengah-tengah dunia ini kita masih dipengaruhi atau terpengaruh dengan situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita? Maka di dalam apa yang Tuhan coba ingin sampaikan kepada umatnya, maka kita tidak mungkin bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya Ia memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Roh Kudus itulah yang selalu memperbaharui hidup kita. Roh Kuduslah yang selalu menuntun kita untuk hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita untuk selalu benci terhadap dosa. Roh Kudus senantiasa memperbaharui pikiran dan mematikan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Saya baca kepada kita satu bagian di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi disinilah peran daripada Roh Kudus diberikan kepada kita untuk terus memperbaharui hidup kita. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita dengan pengetahuan yang kita dapatkan di dunia ini. Kita tidak bisa memperbaharui hidup kita dengan apa yang kita dapatkan melalui harta benda kita. Tetapi Rohlah yang senantiasa mampu untuk memperbaharui hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita agak susah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Kita berkata, Tuhan, hidupku, aku mau berubah, aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Tetapi kenyataan kita senantiasa kembali kepada perbuatan-perbuatan lama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pentingnya kita memiliki penyerahan diri secara total dalam hidup kita kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan terus memproses hidup kita, memperbaharui hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh itu senantiasa ada dalam hidup kita. Ayat ini bukan ayat yang asing, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi inilah wujud kehidupan umat Tuhan yang telah diperbaharui, telah diubahkan. Maka apa yang terjadi dalam hidupnya? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah ada kasih. Orang Kristen hidup di dalam kasih. Maka kalau orang Kristen hidup di dalam kasih, itu adalah sebuah hal yang patut disyukuri sekali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena melakukan kasih bukan hal yang mudah dalam hidup kita. Orang Kristen hidup di dalam sukacita. Sukacita di sini bukan diukur dari apa yang kita dapatkan, sekali lagi.
Tapi sukacita di sini lahir oleh karena kita telah menikmati anugerah keselamatan. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia ini dan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Tetapi kita bisa menikmati keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus bagi kita. Itulah yang melahirkan sukacita dalam hidup kita. Ada damai sejahtera karena kita telah diperdamaikan oleh Allah. Ada kesabaran. Orang percaya hidup di dalam kesabaran karena ia senantiasa menanti waktunya Tuhan. Waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Orang percaya hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam penguasaan diri. Itulah yang menjadi ciri khas daripada umat Allah, umat yang telah dipilih itu. Tentu untuk menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memakai sarana yang disebut adalah firman Allah. Maka penting sekali bagi orang percaya sampai hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk selalu belajar firman Tuhan. Merindukan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang menjadi penuntun hidup kita. Firman Allah itulah yang memberikan kepada kita penguatan-penguatan dalam hidup kita. Firman Allah itulah yang senantiasa memberikan penghiburan di saat kita sedih, di saat kita tidak berdaya, di saat kita kehilangan harapan dalam hidup kita. Firman Allah yang menjadi penuntun kita. Dan firman Allah juga yang mengarahkan kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu umat Tuhan, janganlah jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Jangan jemu untuk membaca firman Tuhan. Jangan jemu untuk menyelidiki firman Tuhan. Kalau di dunia ini kita berusaha untuk sekuat tenaga mendapatkan apa yang kita nikmati, tetapi hanya untuk kesenangan jasmani kita yang sementara. Kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, pikiran kita curahkan, segala sesuatu kita korbankan, tetapi ini hanya sementara, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita bisa melakukan, kita bisa mengorbankan ini. Tetapi bagaimana dengan yang sifatnya kekal tadi, yang sifatnya untuk kehidupan di masa yang akan datang? Tentu hal yang sama juga perlu kita korbankan. Itulah sebabnya saya mengajak kita sebagai orang percaya untuk senantiasa rindu dan belajar kebenaran firman Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Dan tujuan daripada semua itu, Bapak Ibu dan Saudara, agar apa? Kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus tadi ayat 22 saya coba baca kepada kita, Bapak Ibu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi di dalam ayat ini tujuan daripada semua itu yang boleh dilihat, yang boleh dinikmati, dan yang boleh dirasakan, yaitu hidup di dalam ketaatan. Tadi sudah saya singgung kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa pemilihan hidup kita itu bukan karena ada
hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tentu keselamatan yang kita dapatkan bukan dengan dasar upaya atau usaha kita, tetapi keselamatan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini lebih disebabkan oleh karena pengorbanan daripada Kristus. Jadi orang percaya harus benar-benar menyadari ini. Betapa mahalnya, betapa bernilainya, betapa berharganya darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengorbanan Kristus itu bukan sesuatu hal yang baru direncanakan, tetapi kalau di dalam kitab Roma, 1 Yohanes, di dalam kitab Ibrani diingatkan kepada kita bahwa itu juga adalah sudah menjadi rancangan Allah dalam hidup kita. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup manusia. Tuhan tahu bahwa pada waktunya manusia bisa jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa di dalam segala kelemahan manusia, dalam segala keterbatasan manusia, dalam segala ketidakberdayaan manusia, bahwa manusia itu mudah dipengaruhi oleh kuasa setan. Manusia itu mudah sekali diintimidasi oleh kuasa-kuasa si iblis. Manusia itu mudah sekali tergoda oleh karena tawaran-tawaran daripada si iblis. Yang kelihatan adalah sesuatu yang luar biasa ketika ia coba menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Maka ia memberikan penawaran yang luar biasa kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk bisa menyerupai atau sama seperti Allah. Sesuatu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Menjadi orang yang maha tahu, siapa yang tidak suka? Orang yang begitu diagungkan, siapa yang tidak senang? Manusia ini dalam kecenderungan kita ingin tahu segala sesuatu. Buktinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita ingin tahu. Kehidupan orang pun kita kepingin tahu. Kita ingin tahu masa depan kita. Kita ingin tahu sesuatu hal yang memang mungkin itu di luar batas kemampuan kita, tapi kita ingin tahu. Lalu ketika iblis menawarkan sesuatu hal ini kepada Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa tidak menolak, justru apa? Mengikuti. Karena apa? Sebuah tawaran yang luar biasa. Allah tahu bahwa manusia bisa dan akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan juga tahu bahwa dampak daripada itu adalah manusia harus mengalami namanya kematian. Tapi Tuhan tidak mau kehidupan manusia itu di dalam kesia-siaan. Manusia yang telah diciptakannya segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, menjadi mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun pada akhirnya hidup mereka adalah kesia-siaan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi Tuhan menghendaki manusia untuk senantiasa bisa hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Oleh karena mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan telah menyediakan rancangan keselamatan itu melalui Kristus Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang apakah Tuhan merencanakan keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus? Iya. Sebelum manusia dijadikan, Tuhan di dalam kemahatauannya, Ia telah merancangkan karya keselamatan itu.
semua di dalam ketetapan Tuhan. Dan kalau ia sudah rencanakan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi sudah saya sampaikan, ia juga ingin manusia itu senantiasa selalu mempermuliakan Dia, hidup di dalam kebenaran. Maka peran daripada Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita, yang terus menguduskan hidup kita, memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Ya. Hari lepas hari kehidupan kita diperbaharui. Hari lepas hari kehidupan kita dituntun, diarahkan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pengorbanan Kristus kita disucikan. Oleh karena itu semua di dalam rencana Allah dalam hidup kita, dalam pembaharuan hidup kita hari lepas hari, maka peran Roh Kudus itu senantiasa diberikan kepada kita. Itulah sebabnya di dalam salam yang Rasul Petrus sampaikan ini, keharapan yang diberikan, kerinduan yang diberikan, atau keinginan yang diharapkan terjadi adalah ketaatan sepenuhnya kepada Kristus. Itulah sebabnya di dalam salam ini, doa terakhir atau doa yang disampaikan di dalam salam ini adalah, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada sebuah salam yang diberikan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kasih karunia yaitu perkenanan Allah yang cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Kiranya dalam hidup kita Allah senantiasa diperkenan. Sekali lagi, kenapa ia mengharapkan itu? Kembali kepada apa yang disampaikan. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dalam hidup kita senantiasa mau hidup diperkenankan oleh Allah. Kemudian ada yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera bahkan dikatakan di sini makin melimpah. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya dalam satu tempo saja, ya. Tetapi damai sejahtera yang terus menerus ada, nyata, dan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat di dalam salam pembuka yang dikatakan oleh Petrus di sini, yaitu di dalam doa ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan doa, yaitu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam kedamaian. Kalau saya katakan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, segala macam kedamaian itu, baik di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam masyarakat, dalam jemaat, kedamaian dalam batin kita dengan Allah, kemudian perasaan damai dalam hati nurani kita hari lepas hari. Kita bisa berdamai dalam rumah tangga kita, maka kita akan bisa menikmati suatu sukacita yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita bisa menikmati damai. Dan itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, untuk menyatakan damai itu di tengah-tengah dunia ini. Antara kehidupan kita berjemaat
juga terjadi yang namanya damai sejahtera. Satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih, sehingga terbina kerukunan hidup di dalam kehidupan berjemaat. Kemudian ada juga kedamaian dalam batin kita dengan Allah. Kita tidak terus diintimidasi oleh dosa, atau kita terus tidak dikejar-kejar oleh karena perasaan bersalah di hadapan Tuhan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ada kedamaian dalam hati kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka di dalam bagian yang dikatakan oleh Rasul Petrus di bagian ini, sekali lagi bahwa sebagai orang percaya, hidup dengan penuh rasa syukur adalah sesuatu hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Oleh karena kita telah menikmati keselamatan, dan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan di dalam segala rencananya yang luar biasa, dan Dia berharap kepada kita agar kita hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Kristus. Oleh karena itu, bagi kita Bapak, Ibu, dan jemaat, mari kita senantiasa memohon pertolongan daripada Tuhan, memimpin hidup kita, mengarahkan kepada hidup kita, dan menuntun kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kiranya apa yang kita boleh pelajari pada sore hari ini boleh memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan pujian Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita nyanyikan pujian nomor 120, Roti Hidup Kekal. Roti hidup kekal, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu. Alkitab sajalah tidak cukup, ku cari dirimu kalam hidup. 3. Kini berikanlah kalam benar, roti penopang bagi yang lapar, sehingga cobaan kami tahan, iman teguh kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam rencana-Mu, hidup penuh dengan rasa syukur, oleh karena Engkau telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, yang mengajar, menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Berkati jemaat-Mu yang boleh belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.